Di episode keempat ini, Joko Anwar mengusung kehidupan masyarakat bawah yang berprofesi sebagai pencari kerang. Para nelayan yang hidup di pesisir Jakarta kebanyakan masih tidak memiliki dokumen kepemilikan tanah yang sah. Mereka terpaksa menghadapi penggusuran dari aparat setempat hingga kerusuhan selalu terjadi setiap harinya. Permasalahan tak hanya tentang ekonomi, namun hampir mencakup semua lini. Untuk menghadapi problematika yang ada, mereka mulai mencari jawaban dari seorang pria pendiam yang mengabadikan foto sosok misterius. Mampukah mereka untuk terus melawan para aparat? Dan berikut ceritanya. Berawal di Jakarta Utara tahun 1985, warga pesisir sudah berkumpul di tepi laut untuk mengais kerang yang terdampar di pinggir karang. Rusman dan Ohim berjalan paling depan membicarakan nasib si Wahyu yang berjalan tepat di belakangnya. Rusman berpikir jika Wahyu sangat beruntung karena karung penyimpanan kerang sudah penuh meski baru sebentar bekerja. Ohim mengadu jika si Wahyu sudah duluan bekerja di laut, bahkan mulai cari kerang dari tadi sore. Rusman berbicara dengan suara lantang jika cara Wahyu mencari kerang tidak bisa dibenarkan. Ia seolah hendak menegur Wahyu sambil berbincang pada Ohim. Rusman menegaskan jika semua kerang di malam hari tinggal sisa karena habis diambil Wahyu sore tadi. Ohim justru mengelak dan berkata bahwa jumlah kerang di laut memang segitu adanya seperti hari-hari sebelumnya. Rusman tak mau kalah dengan pendapat pribadinya. Ia berkata jika bekerja malam bukan berarti malas. Ia berdalih hendak menjaga kampung dari penggusuran yang dilakukan aparat dan biasa terjadi di malam hari saat mereka lelap tidur. Karena Wahyu hanya diam dan sibuk mencari kerang, Rusman pun jadi naik pitam. Ia menuduh Wahyu sebagai orang yang egois dan memikirkan diri sendiri tanpa peduli dengan upaya penggusuran warga. Wahyu hanya bergumam mendengar ocehan dari Rusman. Hal itu membuat Rusman semakin murka dan menendang tubuh Wahyu yang terseok ke depan. Ohim berusaha meredam amarah Rusman dan menasihatinya agar jangan sok jagoan. Untuk membungkam mulut Ohim yang sok baik di hadapan Wahyu, Rusman berteriak kencang jika Ohim suka dengan istri si Wahyu. Kabar kedekatan Ohim dan Dijah, istri Wahyu, memang sudah merebak lama di kampung itu. Wahyu hanya terdiam melihat dua temannya berkelahi di belakang, dan film pun dimulai. Di pagi buta yang dingin, semua orang masih tidur sementara para bebek sudah bangun. Wahyu membuka tempat penyimpanan rahasianya yang berada di bawah lantai kayu. Uang kertas 100 dan 5 ribuan sengaja dikumpulkan agar bisa pergi ke Arab Saudi demi mencari keberadaan ibu kandung yang sudah bertahun-tahun tak ada kabar. Wahyu masih menyimpan foto ibunya dulu saat ia masih kecil sebelum berangkat ke luar negeri. Hanya dengan menatap foto ibunya itu, mulut Wahyu bisa tersenyum sembari mencium fotonya. Tak berselang lama, Dijah pulang dari semalam kerja di pabrik. Wahyu langsung bergumam jika uang tabungannya sudah terkumpul 6 juta rupiah. Ia yakin sebentar lagi bisa pergi ke Arab untuk mencari ibunya. Dijah mengambil minuman sambil berkata jika Arab Saudi itu luas seperti kata Pak Haji yang sudah pernah ke sana. Ia ragu jika uang segitu bisa bertahan seminggu di luar negeri. Wahyu hanya diam sambil mengembalikan tabungan ke tempat rahasianya. Lubang kayu itu ditutup dengan tikar dan ditimpa meja makan. Wahyu berkata lirih, apakah benar istrinya itu naksir dengan si Ohim? Dijah langsung mengelak dan berkata jika pikiran Wahyu jahat seperti tetangga lain yang menuduhnya tidak-tidak. Wahyu menghela nafas, menyudahi pembicaraan itu, tak mau berdebat lebih panjang lagi. Si Dijah justru melanjutkan perkataannya. Ia berusaha membela diri dan meyakinkan Wahyu jika dirinya tidak berselingkuh dengan duda miskin itu. Dijah meletakkan bolu kukus di atas piring dengan satu lilin yang menyala. Ia mengucapkan selamat ulang tahun untuk suaminya yang malang. Wahyu meniup lilin itu dan menikmati bolu sendirian. Dijah kembali mengeluh tentang ambisi Wahyu yang mau pergi ke Arab selama seminggu. Ia sendiri tak bisa meninggalkan pabrik untuk cuti plesir ke luar negeri selama itu. Wahyu justru berkata jika mereka bisa tinggal di Arab saja bersama ibunya. Dijah berusaha mengingatkan sang suami jika ibu sudah pergi ke Arab sejak Wahyu berusia 7 tahun.
Kini sang ibu sudah tidak pernah mengirimkan surat dan bisa jadi sudah meninggal. Wahyu berkata jika ia sudah pindah rumah berkali-kali hingga yang terakhir tinggal di pesisir. Wahyu yakin ibunya masih hidup, hanya saja tak tahu alamat rumahnya yang baru. Wahyu berkata tidak masalah kalau Dija memang tak mau ikut dengannya pergi ke Arab. Dija sibuk membuka bungkusan kresek merah yang ternyata berisi tustel. Ia bercerita jika pabrik sedang berulang tahun hari itu dan banyak memberi hadiah undian untuk para pekerja di sana. Beberapa mendapat kompor, setrika, bahkan kulkas. Dija beruntung mendapatkan tustel itu dan memberikannya pada Wahyu. Penasaran dengan tustel itu, Wahyu mencoba untuk memotret istri tercinta. Kertas Polaroid keluar dari alat itu yang langsung dikibas agar keluar gambarnya. Karena isi kertas tustel itu hanya 10, mereka masih punya 9 kesempatan lagi untuk mengambil gambar. Wahyu berencana menggunakan tustel itu untuk memotret ibunya setelah bertemu di Arab. Wahyu masih ingat dengan semua hal tentang ibunya. Ia sangat senang saat ibu bercerita panjang lebar tentang sebuah keikhlasan. Bahkan, wajan yang dibuat dengan ikhlas pun akan menghasilkan makanan yang enak. Wahyu paling ingat saat ibunya mendongeng di malam hari sembari menunggu dirinya tidur. Dija yang merasa iba dengan sang suami berkata jika ia mau ikut ke Arab dan membantu mencari ibu. Wahyu yang bahagia langsung menjepret wajah Ayu istri tercintanya itu. Ia berjanji akan lebih rajin mencari kerang agar mereka berdua bisa pergi ke Arab. Di malam yang sangat larut, Wahyu terbangun dan langsung memindahkan uang simpanan dari bawah lantai ke atas langit-langit. Entah apa yang ada di pikirannya, namun gosip kedekatan Dija dengan Ohim mempengaruhi tingkat kepercayaan Wahyu. Tak berselang lama, terdengar derap langkah kaki manusia yang berbondong-bondong menyiram bensin ke dinding rumah warga. Rusman yang melihat hal itu langsung berteriak mengumpulkan warga dan memberi aba-aba untuk menyerang. Dua orang yang menyiram bensin itu dihajar habis-habisan hingga Dija ikut terbangun menatap pemandangan mengerikan itu. Dija keluar dari rumah di mana Rusman menghampiri Wahyu yang masih bersembunyi di dalam rumah. Rusman kembali mengolok-olok pria itu yang hanya diam saja saat kampungnya mendapat musibah. Hari berikutnya, seorang pria berkeliling desa untuk mengabarkan tentang pemutaran film yang akan digelar nanti malam. Saat pementasan layar tancap dimulai, Dija duduk sendirian di belakang Pak Ustadz Jiman. Ohim melintas sembari curi pandang, begitu juga dengan si Ijah. Edo dan Rusman selalu membicarakan kondisi kampung yang semakin tak aman oleh penggusuran. Edo menegaskan jika mereka gagal membakar, maka langkah selanjutnya adalah penggusuran paksa. Bandot menyesal membiarkan dua orang penyiram bensin itu pergi. Ia menduga dua pria kekar itu adalah tentara bayaran negara yang diutus untuk mengusir warga di pesisir. Berat bagi rakyat kecil seperti mereka yang selalu bentrok dengan aparatur negara. Rusman masih dengan lagak pemberani berkata jika ia akan menggunakan kekuatan hingga tetes darah penghabisan. Rusman mengusir teman-temannya untuk ikut nonton film Jaka Sembung yang diputar di desa mereka. Ohim mengeluh sudah sering menontonnya. Sedianya film yang akan diputar adalah Rumah Sang Malaikat, tapi tidak jadi. Edo berkata jika film malaikat itu jadi diputar tapi di kampung sebelah. Wahyu melintas di depan mereka dengan membawa karung dan perlengkapan kerja. Ohim langsung menyambut tetangganya itu dan memperingatkan akan terjadi badai sesuai berita di radio barusan. Wahyu sama sekali tak peduli dan melenggang pergi ke laut. Sesampainya di laut, Wahyu tak mempedulikan apapun juga dan terus mencari kerang. Seketika itu, angin kencang menerpa lautan hingga membuat air mempuncah. Cahaya terang turun ke bumi dengan sinar yang menyilaukan mata. Wahyu langsung mengambil tustelnya untuk memotret kejadian langka di atas kepala. Setelah berhasil mengambil gambar, Wahyu lari kalang kabut pulang ke rumah dan langsung merebahkan diri di atas tikar. Melihat suaminya gemetaran, Dija panik 7 keliling. Dengan rambut basah habis keramas, Dija bertanya apa yang terjadi. Dija berusaha menenangkan suaminya dan mengusap tubuh Wahyu yang dingin seperti es. Wahyu menggigil seraya berkata jika ia baru saja melihat malaikat.
Dija langsung berpikir jika suaminya kesambet setan. Ia hendak membuka pintu untuk meminta bantuan warga, namun Wahyu memanggil istrinya untuk kembali duduk. Ia memberikan hasil jepretan sosok malaikat yang muncul di atas lautan. Dija meminta pendapat Pak Ustadz tentang foto malaikat yang diceritakan suaminya itu. Di malam yang sama, semua warga berbondong-bondong mendatangi rumah Wahyu hanya untuk menyaksikan penampakan malaikat di dalam selembar kertas. Rusman sama sekali tak mau percaya dan berkata jika foto itu palsu. Dija berusaha menjelaskan jika foto itu dari tustel yang ia menangkan di undian hadiah pabrik. Rusman kembali tak percaya dan berkata jika pabrik Dija adalah pabrik yang aneh karena membagikan hadiah gratis ke karyawan. Rusman berdalih jika itu benar foto malaikat, mengapa harus Wahyu yang diperlihatkan bukan orang lain yang lebih pantas? Seorang warga berbisik jika para nabi biasanya adalah orang yang seperti Wahyu. Rusman langsung meledek jika para nabi itu bodoh seperti Wahyu. Ustadz Jiman meluruskan jika para nabi awalnya dianggap sebagai manusia lemah karena kebaikan hati mereka yang tak mau menyakiti makhluk lainnya. Rusman sangat kesal dengan Wahyu dan berkata jika nabi membela banyak orang sementara Wahyu hanya peduli dengan dirinya sendiri. Setelah Rusman pergi, warga yang lain masih betah memandang foto malaikat itu. Bandot bertanya ada pertanda apa dengan turunnya malaikat ke desa mereka. Jiman berkata malaikat turun membawa pesan dari Tuhan ke tempat orang-orang bejat. Namun begitu, Jiman mengaku tak tahu banyak karena dirinya bukan ustadz. Dia dijadikan ustadz karena sering dipanggil ustadz, bahkan belajar agama pun tak pernah. Jiman meyakini jika malaikat tidak akan menampakkan diri ke sembarang orang. Wahyu berdiri setelah duduk berjam-jam tanpa ada pergerakan. Ia berkata hendak merokok di luar rumah sambil melenggang pergi membawa foto malaikat. Pagi harinya warga sudah sibuk di dapur bersama untuk memasak. Tak biasanya ada orang yang main ke sana. Hardi adalah wartawan surat kabar yang bertugas untuk meliput kerusuhan warga dari proses penggusuran pemerintah. Ia memberikan rokok pada warga sembari mencari informasi tentang kawasan padat nelayan itu. Sebagai wartawan, hati nurani Hardi tergerak untuk membantu mereka dalam menggagalkan proses penggusuran. Edo bertanya mengapa pemerintah hendak menggusur mereka. Hardi menjelaskan dengan gamblang tentang dokumen kepemilikan tanah yang tidak dimiliki warga. Apalagi terdengar desas-desus jika tempat itu akan dibangun apartemen mewah dengan view laut yang indah. Hadi bercerita kasus penggusuran di Tanjung Priok yang berhasil digagalkan warga dengan alasan bahwa tempat itu adalah tempat keramat. Di Tanjung Priok ada makam leluhur yang patut dijaga, sementara di desa mereka tidak ada apapun juga. Bandot lari ke rumah Wahyu dan memaksa pria itu untuk bertemu dengan Hardi. Ternyata ia hendak menunjukkan bukti jika desa mereka keramat karena didatangi malaikat. Bandot mengambil foto malaikat itu dari saku celana Wahyu dan memberikannya pada Hardi. Sang wartawan langsung memeriksa keaslian foto itu yang sulit dipalsukan karena langsung keluar dari jepretan tustel. Bandot menaruh harapan tinggi pada Wahyu agar warga bisa selamat dari penggusuran. Wahyu sama sekali tak tertarik dan membawa foto itu kembali ke dalam rumah. Malam harinya saat warga perempuan sibuk mencuci di tempat kakus, Gemi penasaran dengan foto malaikat yang banyak diperbincangkan warga. Gemi ragu dengan foto malaikat itu. Ia berkata jika setan juga mengenakan baju putih seperti di foto Wahyu. Istri Rusman itu tampaknya sama wataknya dan suka julid dengan perkara orang lain. Mereka mulai membicarakan kabar penggusuran yang memaksa warga untuk pindah tempat tinggal. Gemi berkata uang 6 juta saja cukup untuk pindah ke tempat lain. Dengan uang itu, mereka bisa membuka warung di tempat yang jauh. Seorang wanita masih membicarakan foto malaikat. Ia berkata jika sang kakek membenarkan foto malaikat itu karena biasanya orang seperti Wahyu yang sering dapat petunjuk. Orang pendiam biasanya banyak mendengar baik melalui pendengaran fisik ataupun batin. Gemi justru berkata jika Wahyu pasti orang yang sakti karena bisa membaca isi hati orang lain dan gak bisa mati. Dija terperanjat ketakutan seolah menyembunyikan sesuatu dari suaminya.
Ohim berdam di belakang berharap Dijah memandang ke arahnya. Di waktu yang sama, Wahyu masih sibuk memandangi foto ibunya yang disimpan di dalam kresek hitam bersama dengan uang tabungan. Dijah terkejut saat masuk ke dalam rumah melihat Wahyu berdiri di atas kursi. Ia mengira suaminya hendak mengakhiri hidup di langit-langit rumah. Wahyu mengembalikan kresek hitam itu ke bawah lantai sembari berkata jika ia hanya rindu dengan wajah sang ibu. Dijah curiga jika uang suaminya disembunyikan ke atap. Ia tak menyangka Wahyu tega memindahkan uang tabungan tanpa memberitahukan hal itu pada dirinya sebagai istri tercinta. Wahyu berkata jika ia lupa tidak memberitahu Dijah tempat penyimpanan yang baru. Padahal Wahyu punya firasat tak baik tentang istrinya itu. Dijah langsung mengeluh kondisi rumah tangganya yang sudah dibina selama 7 tahun lamanya namun tak juga punya keturunan. Dijah sendiri tak pernah meminta apapun dari Wahyu, tapi sikap Wahyu yang memindahkan tabungan membuat Dijah semakin kecewa. Wahyu meminta maaf sembari berkata jika uang itu adalah hidup dan matinya. Ia hanya ingin bertemu ibu sekali saja. Wahyu ingin tahu mengapa ibunya tidak pernah pulang dan tidak pernah mencarinya sebagai anak satu-satunya. Di pagi yang kembali tiba, Wahyu terhenyak melihat semua pakaian Dijah hilang dari lemari. Ia berlari kian kemari mencari keberadaan istri tercinta yang sudah pergi entah kemana. Wahyu menghampiri Rusman sembari bercerita jika Dijah menghilang dari rumah membawa semua pakaian dari lemarinya. Rusman berteriak pada warga lain, adakah dari mereka yang melihat Dijah? Nasnya tak ada satupun wanita yang melihat istri Wahyu itu. Rusman memaksa Wahyu untuk pulang dan mencari benda apa lagi yang hilang. Wahyu berlari pulang membuka kresek hitam berisi uang simpanannya. Benar saja, semua uang itu raib dan hanya tersisa selembar foto ibu yang telah usang. Saat Wahyu meratapi nasib malangnya, Rusman dan Gemi berlari menyambanginya. Mereka berkata jika Dijah pergi bersama Ohim karena pakaian mereka berdua raib dari tempat tinggal. Rusman menepuk pundak Wahyu dan menenangkan hati pria pendiam itu. Ia sudah sering memperingatkan jika Dijah memang main hati dengan Ohim sejak dulu. Gemi justru menyalahkan diri yang bercerita semalam tentang Wahyu yang ternyata sakti dan bisa membaca isi hati orang lain. Tampaknya Dijah takut ketahuan punya hubungan, apalagi Wahyu sempat memindahkan uang tabungan ke atap. Rusman ikut menyalahkan istrinya yang sembarangan bicara. Hardi kembali datang menggunakan motor untuk menemui Wahyu dan berbicara berdua dengannya. Ia meminta Rusman dan Gemi untuk keluar sebentar. Ternyata Hardi hendak membeli foto malaikat milik Wahyu untuk dimuat di surat kabar tempatnya bekerja. Ia sudah berbicara dengan atasan yang mau membeli sejumlah 8 juta rupiah. Hardi meminta komisi 10% yaitu sebesar 800.000, sementara Wahyu mendapat 7.200.000. Dalam kondisi hati yang remuk redam, Wahyu seperti mendapat pencerahan. Ia hanya mengangguk dan menggeleng hingga membuat Hardi ketakutan. Untungnya, Wahyu mau menjual foto itu agar mendapat uang ganti dari tabungannya yang hilang. Hardi memberikan kartu nama dan meminta Wahyu untuk menghubunginya 3 hari lagi. Ia juga meminta agar foto itu disimpan baik-baik agar tidak rusak. Hardi keluar dari rumah Wahyu sementara Rusman dan Gemi sibuk menguping dari luar. Setelah dipergi, Bandut berlari mencari Rusman untuk mengabarkan kedatangan orang Pemda yang membawa aparat. Ia meminta Rusman untuk membantu mengusir aparat itu yang sedang memaksa Edo untuk tanda tangan. Setelah Rusman dan Gemi pergi, Bandut membujuk Wahyu untuk ikut menemui pejabat yang hendak mengusir para warga. Sesampainya di rumah Edo, secara mengejutkan staf Pemda memaksa Edo untuk menandatangani kertas kosong. Rusman sama sekali tak terima dan menantang duel 1 lawan 1. Saat emosi mereka mempuncak, seorang aparat menodongkan pistol ke arah Rusman dan kericuhan kembali terjadi antar warga dan aparat. Mereka saling baku hantam hingga Rusman berhasil menghajar seorang petugas. Akhirnya, para petugas pergi dari kampung meninggalkan pistol yang terjatuh ke tanah. Ustadz Jiman sampai gemetaran saat mengambil pistol itu. Rusman merebut pistol itu dan menodong kepala Wahyu. Ia tak percaya dengan kesaktian Wahyu yang katanya tidak bisa mati. Ustadz Jiman sampai berkata kasar yang disambung dengan istighfar. Rusman terpaksa mengurungkan niatnya untuk menembak Wahyu.
Rasa benci di hati Rusman semakin besar melihat sikap Wahyu yang sangat pasif. Malam harinya, saat Rusman berjalan kaki sendirian, seorang staf Pemda membawa 2 tukang pukul untuk membeli pelajaran pada Rusman. Ia mengancam akan membunuh Rusman jika tidak mau ganti rugi biaya rumah sakit dari aparat yang patah tulang. Rusman hampir mati dihajar sendirian akibat perbuatan siang tadi yang mengamuk sendirian. Ia dipaksa membayar 3 juta rupiah sebagai wujud ganti rugi biaya operasi. Setibanya di rumah, Rusman terkejut melihat Kemi yang menangis dengan kondisi rumah berantakan. Ternyata Kemi turut menjadi amukan para aparat yang hendak meminta pertanggungjawaban. Kemi ditampar berulang kali hingga pipinya merah. Kemi memperingatkan sang suami agar tidak bertindak sok jagoan daripada kena batunya. Untuk mendapatkan uang ganti rugi 3 juta rupiah, Rusman berencana untuk merebut foto malaikat dari Wahyu. Dengan membawa pistol, ia melenggang pergi sendirian meninggalkan Kemi yang menangis sedih di dalam rumah. Wahyu yang sedang mengamati foto malaikat itu pun menyembunyikannya di kresek hitam tempat tabungan. Tak berselang lama, Rusman datang dari rumahnya untuk mengambil foto malaikat itu. Rusman berkata jika hidup si Wahyu lebih beruntung dari dirinya. Ia sangat iri dengan hidup Wahyu yang selalu mendapat keberuntungan bahkan sampai didatangi malaikat. Ia mengancam Wahyu untuk berubah menjadi sosok seperti dirinya. Dengan pasrah, Wahyu mengangguk dan menerima semua umpatan dari Rusman. Karena Wahyu tak mau memberikan foto malaikat itu, Rusman mengobrak-abrik isi dalam rumah hingga menemukan kotak misterius di bawah tikar. Saat dia hendak membuka kresek di dalam kotak itu, Ustadz Jiman datang ke rumah Wahyu bersama warga lainnya. Mereka meminta saran dari Wahyu yang sakti perihal masalah penggusuran yang teramat pelik. Mereka berjanji akan menuruti semua perkataan Wahyu harus pindah atau tetap tinggal di kampung itu. Wahyu sama sekali tak punya jawaban. Ia juga tak mau menjerumuskan warga pada keputusan yang salah. Jiman meminta Wahyu untuk merenung sejenak dan meminta petunjuk dari Tuhan. Warga yang setia menunggu keputusan itu berjaga di depan rumah Wahyu hingga pria itu selamat dari amukan Rusman. Bangun semuanya bangun, ayo sholat subuh ayo. Hari berikutnya Wahyu kelimpungan kesana kemari karena tak bisa keluar rumah. Ia menyembunyikan foto malaikat di bawah wajan sembari bertanya pada Jiman kapan ia bisa keluar dari rumah. Karena Wahyu masih belum mendapat petunjuk, Ustadz Jiman meminta pria itu untuk kembali merenung di dalam rumah. Wahyu sampai bosan karena seharian tak melakukan apapun di sana. Saat malam kembali tiba, Rusman membawa warga dari kampung sebelah untuk membuktikan jika foto malaikat itu palsu. Ia berdalih foto malaikat itu diambil dari layar tancap di kampung sebelah yang memutar film Rumah Sang Malaikat. Rusman menerobos masuk ke rumah Wahyu bersama warga dari kampung sebelah yang bernama Adil. Rusman langsung menuduh Wahyu sebagai nabi palsu yang membohongi warga satu kampung. Ia memaksa Wahyu untuk mengakui kesaksian palsu dari warga kampung sebelah yang menonton layar tancap Rumah Sang Malaikat. Rusman meminta Wahyu untuk menunjukkan foto itu sebagai barang bukti. Wahyu berkata jika foto itu sudah dibuang. Bandot bertanya mengapa foto itu dibuang. Wahyu terpaksa menjawab karena foto itu palsu. Sontak semua warga langsung kecewa karena merasa dibohongi oleh Wahyu. Bandot bersimpuh di hadapan pria itu sembari bertanya mengapa Wahyu tega membohongi warga kampung. Wahyu mengaku hanya ingin dianggap penting oleh semua orang. Bandot menegaskan jika Wahyu adalah orang penting karena sering membantu saat yang lain kesusahan. Ketika anak Bandot sakit, Wahyu mau membawa anak itu ke puskesmas dengan menggendongnya meski terpaut jarak yang sangat jauh. Bahkan saat Edo sakit dan Kemi hampir terseret ombak, Wahyu selalu menolong mereka semua. Bandot kecewa karena Wahyu lebih mendengar perkataan buruk orang lain daripada perkataan mereka yang menyayanginya. Ia pun melenggang pergi bersama warga yang ikut kecewa. Rusman masih bertahan di rumah untuk mengambil foto malaikat incarannya. Ia harus membayar pemuda dari kampung sebelah bernama Adil yang mau dipaksa untuk berbohong. Karena Wahyu masih tak mau memberikan foto itu, Rusman kembali menggila. Di waktu yang sama, aparat membawa anggota yang jauh lebih banyak dari sebelumnya untuk menggusur warga. Rusman masih sibuk mengobrak-abrik seluruh isi kresek hitam dalam rumah, namun hanya menemukan foto Ibu Wahyu.
Saking kesalnya, Rusman sampai merobek foto itu sampai jadi potongan kecil. Wahyu merintih melihat foto terakhir ibunya dirusak oleh pria itu. Aparat berlari memasuki kawasan pemukiman warga sementara Rusman menemukan selembar foto Polaroid di bawah nampan. Naasnya, foto malaikat itu sudah rusak dan hanya tersisa putih sebagian. Rusman kembali menyalahkan Wahyu yang bahkan tidak bisa menjaga sehelai kertas foto. Ia berdalih jika foto itu dijual mereka bisa membagi dua uang penjualan itu. Rusman melenggang pergi meninggalkan Wahyu yang terisak tangis sendirian. Jiman yang masih berjalan pulang bersama warga mendapat kabar dari seorang pemuda terkait serangan penggusuran dari aparat bersenjata. Jiman meminta warga untuk membunyikan kentongan pertanda bahaya. Dalam kondisi yang tak terkendali, Wahyu hanya bisa meringkuk meratapi nasibnya yang amat malang. Ia merebahkan diri di lantai kayu tanpa mempedulikan dunia seisinya. Seketika itu, rumah Wahyu bergetar kencang seolah ditimpa angin tornado yang memporak-porandakan satu bangunan. Wahyu hanya bisa bertahan dan berpegangan pada benda apapun di depannya. Setelah gempa besar terhenti, rumah Wahyu mengayun lembut seolah melayang di angkasa. Saat ia membuka pintu, ternyata rumah itu melayang di luar angkasa bersamaan dengan bebatuan yang ikut terangkat. Sosok misterius muncul dari kejauhan dengan gaun putih dan semburat cahaya menyilaukan mata. Wahyu terperangah melihat malaikat yang berwujud persis seperti ibunya. Ia merangkak mendekati malaikat itu sembari memanggilnya ibu. Sang malaikat itu pun berkata jika ia sengaja menampakkan diri sebagai wujud orang yang dikenali Wahyu agar lebih mudah diterima akal manusia. Ia berkata semua pemahaman akan menjadi milik Wahyu. Pria itu dibuat melayang mendekati sang malaikat hingga tangan malaikat itu mencekram kepala Wahyu sangat kuat. Tubuh Wahyu yang lemah kembali melayang masuk ke dalam rumah dan getaran besar mulai terasa. Saat Wahyu membuka mata, warga bersiap tempur melawan aparat dengan senjata seadanya. Teriakan yang menggema membuat Wahyu terperanjat dari tempat tidurnya. Warga berlarian untuk memukul mundur para aparat bersamaan dengan si Wahyu yang berjalan keluar rumah. Ia berusaha menghentikan bentrokan itu dengan dua tangan kosong yang melintang dan... Bandot yang melihat kejadian itu langsung bersimpuh di hadapan Wahyu. Tanya Bandot, semua warga yang menyaksikan turut bersimpuh menyembah sang nabi utusan Tuhan. Seketika itu, film pun berakhir. Secara mengejutkan, dalam episode keempat ini Joko Anwar ikut muncul dan bermain sebagai karyawan Pemda. Akting sang sutradara cukup piawai meski terasa jauh dari kualitas dengan Tuku Rifnu Wikana. Sang maestro patut diacungi jempol dalam menggambarkan proses penemuan konsep kenabian dalam perspektif manusia. Hidup dalam ancaman dan ketakutan membuat manusia terus mencari keajaiban hingga terciptalah sebuah kepercayaan. Sosok Wahyu yang lemah berubah menjadi yang paling kuat setelah mencapai kesadaran spiritual tertinggi. Episode ini adalah awal mula dari semua kejadian yang dialami di masa depan. Keanehan dunia Agartha dimulai di Jakarta Utara 1985. Apa yang terjadi selanjutnya? Terima kasih dan sampai jumpa. Yo, bermau itu ketarep.